Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk sesi ini kita hanya belajar tentang manusia. Sebelumnya, pertama-tama, bagaimana cara manusia berkembang biak? Mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya. Manusia berkembang biak dengan cara melalui perkawinan. Apa itu perkawinan? Yaitu salah satu proses perkembangbiakan secara generatif. Ingat, generatif berasal dari kata gen. Perkembangbiakan yang melibatkan gen pasti membutuhkan 2 alat kelamin, yakni alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Lanjut. Nah, silakan diamati dulu. Ini adalah gambar proses pertumbuhan manusia, yakni diawali dari balita, kemudian anak-anak, kemudian masuk ke masa remaja, berubah menjadi dewasa, dan diakhiri oleh tua. Setelah tua, apa yang terjadi? Ya, kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sekarang kita lanjut ke perkembangan fisik dari anak laki-laki. Anak laki-laki, pertumbuhan dan perkembangannya dibagi menjadi 2, yaitu ada perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Perubahan primer yaitu adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Jadi kita sulit kalau melihat dari luar karena perubahannya ada di dalam tubuh. Sebaliknya, untuk yang perubahan sekunder itu terjadi di luar tubuh. Jadi kita bisa melihatnya dengan mata kita sendiri. Lalu, apakah yang terjadi di dalam tubuh? Ya, untuk laki-laki, yaitu alat kelamin laki-laki atau yang disebut dengan testis sudah bisa memproduksi sel sperma, sehingga laki-laki sudah bisa melakukan perkembangbiakan. Untuk yang terjadi di luar tubuh, yaitu banyak ciri-cirinya. Yang pertama, mulai muncul jerawat, jakun mulai tampak dan suara membesar, tumbuhnya kumis dan janggut, dada terlihat lebih bidang, tumbuh bulu di ketiak dan alat kemaluan, alat kelamin membesar. Ini adalah ciri-ciri perubahan fisik pada anak laki-laki. Selanjutnya, kita berganti ke anak perempuan. Apakah perempuan sama? Ya, hampir sama. Terdapat 2 juga perubahan, primer dan sekunder. Untuk yang primer, yaitu sama seperti tadi, terjadi di dalam tubuh. Yang sekunder terjadi di luar tubuh. Untuk perubahan primer pada anak perempuan, yaitu alat kelamin perempuan sudah bisa memproduksi sel telur, ditandai dengan peristiwa haid atau yang sering kalian kenal dengan menstruasi. Waktunya M, ya seperti itulah. Untuk ciri fisik yang dilihat dari luar, seperti mulai muncul jerawat, payudara mulai tumbuh, pinggul melebar, dan tumbuh rambut di ketiak dan alat kemaluan. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengalami ciri-ciri seperti tadi? Jawabannya ya atau tidak. Kalau iya, kalian nggak perlu takut, karena ini normal. Semua manusia normal insya Allah akan mengalami proses pubertas. Ya, pubertas itu adalah proses di mana anak laki-laki maupun perempuan sedang tumbuh menjalani proses perubahan fisik, psikis, maupun pematangan fungsi seksual. Pada anak perempuan biasanya terjadi di rentang usia 10 sampai 14 tahun.
pada anak laki-laki terjadi pada rentang usia kisaran 12-16 tahun. Jadi, jika kalian sudah mengalami ciri-ciri seperti tadi, tidak usah takut. Kalian boleh bercerita, boleh curhat kepada teman dekat atau mungkin kakak atau mungkin orang tua. Bagi yang laki-laki bisa bercerita kepada ayah, yang perempuan bisa kepada ibu, bisa juga kepada kakak, dan boleh juga kepada guru kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke gurunya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.